Pemirsa, operasi militer Israel ini kian intensif menyusul kemarin Selasa Iran ini meluncurkan serangkaian atau sekitar 180 rudal balistik ke Israel. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini juga mengumumkan tengah mendiskusikan upaya dukungan yang akan diberikan ke Israel. Nah, akankah ini juga bisa memicu adanya dukungan ataupun pengaruh dari negara adidaya yang lainnya? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Malam hari ini bersama kita di sini ada Pak Khairul Fahmi, pakar militer dan juga hubungan internasional. Pak Fahmi, selamat malam. Apa kabar, Pak? Dan juga kami undang bergabung bersama kita di sini ada Pak Yanuardi Syukur, pakar Timur Tengah. Silakan Pak Yanuardi, selamat malam Pak. Malam. Sehat Pak? Sehat Mbak. Oke, baik. Langsung saja mungkin kita membahas di tengah hari ini ya Pak, kita merayakan hari ulang tahun TNI ke-79. Tapi di bagian negara yang lain, di Timur Tengah ini kondisinya justru memprihatinkan, butuh perhatian. Pak Fahmi, ini kalau kita melihat kekuatan militer Israel dan juga Iran, nampaknya adu serangan ini masih akan terus terjadi. Sebenarnya bagaimana kekuatan militer dari kedua negara ini? Iya, kalau boleh dikatakan kekuatan Israel dan Iran ini memang tidak seimbang ya. Secara kuantitas mungkin Iran punya kekuatan yang cukup besar, cukup lengkap begitu ya. Tapi secara kualitas sebagian besar alutsista yang dimiliki Iran ini sudah usang, sudah usianya juga sudah lanjut karena mereka sangat terdampak oleh embargo. Mereka kesulitan juga untuk mengakses senjata-senjata yang lebih modern, lebih baru gitu ya, lebih canggih gitu ya. Tapi bukan berarti Iran tidak punya juga senjata-senjata yang katakanlah jadi andalan mereka. Disembunyikan gitu ya untuk digunakan di waktu-waktu yang sangat krusial begitu ya. Iran saya kira juga memiliki, karena bagaimanapun mereka juga punya kemampuan riset pengembangan teknologi militernya juga luar biasa sih sebenarnya. Tapi untuk alutsista yang sifatnya konvensional, nah itu mereka dibanding Israel mungkin hari ini bisa dikatakan lebih lemah. Sehingga kita juga bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi antara Israel dan Iran, Israel dengan Hizbullah juga misalnya, itu adalah contoh dari perang asimetris, di mana kekuatan kedua belah pihak ini tidak seimbang gitu. Oke. Tapi kemarin Selasa Pak Fahmi, ini Iran berhasil meluncurkan 180 rudal balistik yang kekuatannya ini juga diklaim bisa menembus Iron Dome. Ini seperti apa? Apakah ini juga cukup membuat Israel berpikir mengenai kekuatan militer Iran ketika akan memberikan serangan balasan? Iya, Iron Dome itu kan memang dirancang terutama untuk serangan jarak dekat ya, sebenarnya roket jarak dekat. Sementara untuk yang menengah itu ada David Sling namanya, terus kemudian kalau di yang jarak jauh itu ada Arrow gitu. Nah, Iron Dome sendiri itu tingkat kemampuan untuk mengcover atau menangkal serangan itu ya sekitar 90% lah maksimal. Efektifnya 80-90%. Sehingga ketika ada rudal yang diluncurkan secara bersamaan, secara simultan gitu ya, dalam jumlah yang cukup besar, ya saya kira kemungkinan untuk ada yang tembus itu juga sangat potensial gitu ya. Apalagi mungkin juga ya Iran pada saat yang bersamaan juga mungkin melakukan juga gangguan terhadap perangkat-perangkat digital di Israel juga mungkin saja terjadi seperti itu. Jadi tidak semata-mata karena kemampuan rudalnya, tapi juga ada gangguan-gangguan lain yang juga membuat itu Iron Dome bisa ditembus. Gitu. Pak Yanuardi, pasti mengikuti apa yang tengah terjadi di Timur Tengah akhir-akhir ini, termasuk juga Israel yang terus melancarkan operasi militernya kian intensif justru ke arah Lebanon. Ini apa sebenarnya yang dituju? Kalau saya lihat yang pertama karena Israel ingin mengamankan negaranya ya. Kita lihat misalnya beberapa waktu lalu ketika Netanyahu pidato di PBB, itu kan dia sebut bahwa negaranya itu menghadapi 7 front. 7 front itu termasuk dari Hamas, termasuk dari Iran, termasuk dari Houthi, termasuk juga dari Irak, dari Suriah, termasuk juga dari Hizbullah. Jadi itu 7 front yang menurut saya Netanyahu ingin menyampaikan bahwa dia harus mengamankan itu.
Maka pengamanan dia adalah dan dia menyerang Iran, termasuk dia mengamankan di daerah utara itu, Israel Utara. Jadi itu lebih pada pengamanan wilayah daripada serangan-serangan. Dan menurut saya apa yang akan mereka lakukan adalah mereka akan masuk ke serangan darat, tapi juga akan tetap berfokus pada serangan udara. Jadi serangan udara itu kan sekarang sudah sampai pada 2.000 titik ya, 2.000 titik di sana. Tapi itu juga membuat orang-orang tentara, misalnya tentara Lebanon juga agak gerah juga. Ya. Karena kan yang jadi korban kan bukan cuma Hizbullah doang kan, tapi juga tentara. Dan negara lain sipil yang negara lain juga kena juga. Oke, nah kemarin juga Kamis ini Israel juga sudah mengumumkan, memberikan pengumuman pemberitahuan di lebih dari 20 kota di Lebanon Selatan untuk warganya ini mengungsi. Mereka bahkan berani melewati perbatasan-perbatasan seperti itu. Memang inikah strategi yang kemudian dilakukan Israel, melakukan invasi darat begitu? Ya, itu lebih karena dia ingin memastikan satu, Israel ingin melumpuhkan kekuatan militer dari Hizbullah. Jadi kalau kita lihat dari strategi perang mereka ini kan sekarang ingin menghancurkan peralatan militer ya. Maka yang diserang adalah militer, instalasi militer. Yang kedua yang mau diserang adalah tokoh-tokoh kunci. Maka kalau kita lihat berapa waktu belakangan ini kan tokoh-tokoh kunci, Hamas misalnya, kemudian tokoh kemarin juga Sekjen Hizbullah ya. Jadi untuk menghancurkan tokoh kunci, kemudian biar ketika dia menyerang satu tempat yang dimana tokoh kunci itu ada, itu lebih terfokus gitu fokusnya. Yang kedua untuk menghancurkan instalasi militer. Instalasi militer Hizbullah itu kan ada di mana-mana. Bahkan kata Netanyahu kan ada juga di garasi rumah sipil juga ada katanya. Jadi itu bagian dari upaya dia ya untuk melakukan itu. Tapi kalau kita belajar pada apa yang dilakukan Israel di Gaza ya, dulu juga kan Israel melakukan itu. Dia juga meminta kepada masyarakat Gaza untuk keluar gitu ya, terutama ya untuk keluar dari Gaza ya. Tapi kalau saya lihat memang Israel ini ingin memastikan betul bahwa musuh-musuh dia secara militer yang lumpuh. Jadi secara militer lumpuh, secara koordinasi militernya juga lumpuh dengan membunuh tokoh-tokoh kuncinya. Sekarang kan kalau kita lihat itu setelah Nasrallah meninggal kan dilanjutkan sama Hasim Safiyuddin, bahasa kita Safiyuddin. Hasim Safiyuddin itu kan katanya belakangan juga sudah kena juga. Padahal juga dia berada di tempat yang cukup aman gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari upaya Israel untuk melumpuhkan kekuatan militer. Dan bagian dari upaya untuk melumpuhkan kekuatan militer adalah apa yang Israel sebut bahwa kami juga akan menyerang instalasi-instalasi vital yang ada di Iran. Betul. Misalnya kilang minyak, kemudian nuklir. Nah di Iran itu kan ada nuklir persenjataan rahasia yang berada di bawah tanah. Dan itu nggak akan bisa dihancurkan oleh Israel sendirian. Itu pasti Israel akan membawa mitra dia yang strategis untuk bisa menghancurkan itu. Tapi juga Iran juga mengatakan bahwa dia bisa punya kekuatan untuk menghancurkan tadi kilang minyak, kilang nuklir itu. Jadi, oke, bicara soal mitra tadi Pak Yanuardi, ini kemudian siapa yang dimaksud? Ini juga bisa menyeret negara adidaya lainnya yang kemudian menjadi sekutu Israel maupun juga sekutu Iran? Tapi nanti dijawabnya Pak Yanuardi. Usai jeda kami kembali hadir untuk Anda pemirsa. Ya, dunia bahaya Timur Tengah kian panas, itu tentu yang menjadi perhatian kita saat ini pemirsa. Pak Yanuardi tadi sudah sempat disinggung mengenai mitra di balik Israel dan juga Iran dengan kondisi semacam ini. Siapa saja negara-negara yang kemudian akan terusik dengan kondisi ini? Kalau kita lihat mitra paling dekat Israel itu kan Amerika Serikat ya. Itu sudah jelas, sudah terang, bahkan tiap tahun anggaran yang digelontorkan oleh Amerika Serikat untuk Israel itu kan meningkat dan terus meningkat gitu. Jadi itu mitra paling dekat. Artinya tadi kalau kita lanjutkan yang obrolan kita tadi itu, kalau ada instalasi militer atau nuklir milik Iran yang berada di bawah gunung, itu kan di bawah gunung tuh ada yang rahasia, itu mau diserang oleh Israel sebagaimana pernyataan Israel, maka kemungkinan besar Israel akan menggandeng mitra tersebut untuk tujuan tersebut. Kalau misalnya Israel akan menyerang itu, karena kalau kita lihat kan belakangan ini debat atau bukan debat ya, statement-statement dari pejabat Israel itu kan mereka akan menyerang instalasi militer ya yang strategis, dan yang kedua kilang minyak. Pun demikian dengan Iran yang katanya juga akan melakukan hal yang sama. Artinya Iran bilang negara saya lebih gede dan saya punya banyak tempat, Israel tempatnya kecil.
Nah, artinya kalau misalnya Israel akan menyerang instalasi yang strategis itu, maka dia akan menggandeng mitra tadi itu, mitranya yang sangat strategis itu. Itu dari sisi Israel. Lalu bagaimana dengan Iran, Pak? Negara-negara adidaya manakah yang juga mungkin akan turut terusik dan akhirnya ikut ambil peran dalam kondisi ini? Kalau kita lihat Iran itu dia akan bermain sendiri sekarang ini. Bermain sendiri dalam arti sebagai negara ya. Sebagai state dia akan menyerang sendirian. Tapi dia juga kan ada plusnya. Plusnya itu adalah proksinya. Proksi Iran itu kan termasuk Houthi. Houthi juga udah mulai menyerang. Kemudian yang kedua proksi dia di Irak, kemudian di Suriah termasuk di Hizbullah. Artinya kalau dari proxy state, kalau state aja berarti dia sendiri. Dia sendiri dengan proksinya, itu akan ke sana. Nah, tapi kalau misalnya Israel akan menyerang, sebutlah misalnya kilang minyak ya, kilang minyak Iran, dan itu kilang minyaknya berada di dekat Teluk Persia, dan dampak dari hancurnya kilang minyak itu adalah akan membuat kerusakan ekologis di Teluk Persia, maka pasti negara-negara di Teluk Persia itu macam Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait dan lain sebagainya juga akan merasa, wah ini sudah merusak kita juga. Nah, mungkin itu. Kalau misalnya penyerangannya ke instalasi ke kilang minyak yang ada di dekat Teluk Persia. Oke, baik, kita akan bergabung terlebih dahulu dengan warga negara Indonesia yang pada saat itu berada di Lebanon dan saat ini sudah berhasil ikut dalam rombongan evakuasi dan sampai di Yordania. Ada Mas Fatir sudah bergabung bersama kita. Selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum Mas Fatir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Jordan, Mbak Ken. Ya, Mas Fatir, mungkin bisa digambarkan bagaimana kondisi terakhir di Lebanon ketika itu sampai saat Mas Fatir akhirnya memilih untuk ikut mengevakuasi diri dan sampai saat ini sudah berada di Jordan. Ya, terima kasih Mbak Ken. Yang pertama, sekarang alhamdulillah posisi saya sudah berada di ibu kota Jordania, yakni Amman. Dan alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu kita melaksanakan proses evakuasi dari Beirut kemudian ke Damaskus, kemudian hingga kemarin sore pukul 4:30 waktu Jordan sudah sampai di Jordania. Alhamdulillah. Kami memutuskan evakuasi karena memang eskalasi yang ada saat ini di Lebanon semakin tinggi, Mbak Ken. Karena yang tadinya serangan agresi Israel hanya menyerang wilayah perbatasan bagian selatan Lebanon, akan tetapi belakangan ini ya sudah seminggu bahkan lebih itu serangan agresi Israel sudah sampai ke jantung kota Beirut. Maka dari itu saya memutuskan dan teman-teman bersama teman-temannya 21 orang kloter kedua itu memutuskan untuk evakuasi melalui jalur darat ke Beirut, Damaskus, kemudian Amman, dan insya Allah kita besok akan diterbangkan ke Indonesia. Oke, Mas Fatir, serangan-serangan yang dilakukan Israel ini memang sepanjang hari sebelumnya kemudian ada pemberitahuankah untuk mengungsikan diri atau mengevakuasi diri atau seperti apa sih? Iya betul Mbak, yang selama ini memang kami pantau dari media, Israel ini ketika ingin menyerang, mereka akan memberikan himbauan terlebih dahulu, biasanya melalui Twitter, ya, melalui Twitter jubir tentara Israel itu memberikan himbauan bahwasannya pada jam sekian, pukul sekian akan ada serangan dari Israel ke Lebanon, maka bagi warga negara Lebanon yang berjarak 500 meter dari target yang akan diserangkan oleh agresi militer Israel, itu dipersilahkan untuk pergi. Setidaknya jangan sampai berada di jarak 500 meter. Seringnya memang seperti itu polanya. Namun beberapa kali juga mereka, tentara Israel, tanpa ada himbauan terlebih dahulu ya, kepada para warga negara Lebanon ataupun warga yang tinggal di Lebanon, seperti halnya serangan yang terjadi di daerah Salim Salam, yaitu di jantung kota Beirut juga, dan daerah Musaitibe itu tidak
terlebih dahulu mereka memberikan himbauan sebagaimana serangan yang dilakukan ke daerah Dohye, Al-Janbiye atau Dohiyah bagian selatan Beirut, yang mana itu serangan yang 2 hari lalu sangat dahsyat sekali, bahkan lebih dahsyat dari serangan pembunuhan kepala Hizbullah yakni Hasan Nasrullah. Oke, baik Mas Abdul Fatir, ditahan dulu, kami masih ingin tahu mengenai bagaimana kondisi terakhir di Lebanon dan juga informasi lainnya mengenai warga negara Indonesia kita di sana, Pak Yanuardi dan juga Pak Fahmi. Nanti kita juga masih akan melanjutkan dialog, tapi sesaat lagi pemirsa kami masih akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan kembali kita akan berbincang juga dengan warga negara Indonesia yang sudah ikut dalam rombongan evakuasi dari Lebanon dan saat ini sudah berada di Yordania. Mas Abdul Fatir, tadi mungkin bisa digambarkan lagi Mas, serangan-serangan Israel di sana itu menyerang apa saja, objek-objek apa saja yang kemudian diserang di sana Mas Fatir? Objek serangan agresi Israel memang banyaknya itu yang mereka sinyalir itu tempat persembunyian senjata-senjata Hizbullah. Akan tetapi pada nyatanya tidak demikian. Pada nyatanya memang banyak apartemen penduduk yang memang sengaja diserang untuk dihancurkan. Sebenarnya hanya alibi saja untuk menyerang tempat persenjataan yang mereka sinyalir adalah penyimpanan senjata Hizbullah. Tapi pada realitanya yang diserang rumah-rumah penduduk yang padat penduduk seperti di Dohiyah Janubiyah itu rumah dengan banyak penduduk dan yang padat, yang mereka itu sudah memang mengungsi ya, dari mulai serangan 2 minggu lalu mereka sudah mulai mengungsi. Akan tapi tetap saja memang mereka tujuannya menghancurkan infrastruktur dan pemukiman warga Libanon yang tinggal di Dohiyeh. Seperti itu. Oke, baik Mas Fatir. Pak Fahmi, tadi kan kita juga sudah sempat menyinggung mengenai mitra-mitra di balik negara-negara yang mungkin akan bersekutu atau mungkin juga memberikan dukungan atas Israel maupun juga Iran. Tadi juga kita sudah mengikuti bagaimana kondisi terakhir di Lebanon dan beberapa WNI kita sudah mengevakuasi diri ke Yordan. Tapi begini Pak Fahmi, ketika kondisi di Timur Tengah ini terus memanas, adu serangan antara Iran dan Israel juga terus terjadi, bagaimana efeknya terhadap dunia internasional? Ya kalau deeskalasi tidak bisa segera dilakukan ya potensi konflik meluas baik itu di regional di kawasan Timur Tengah situ ya pasti akan sangat potensial ya, potensi meluasnya itu sangat potensial dan itu tentu akan berdampak sangat besar pada kawasan-kawasan yang lain gitu ya. Sehingga saya kira itu mungkin masih agak jauh ya, tapi yang jelas ketika gertakan-gertakan juga sudah mulai muncul, Joe Biden sudah bicara soal ancaman serangan ke instalasi-instalasi vital Iran, ya saya kira ini juga akan direspon dengan gertakan balik gitu ya dari negara-negara yang yang katakanlah bermitra dengan Iran gitu ya, termasuk misalnya Rusia, Cina itu walaupun mereka tidak akan terlibat secara militer gitu ya, tapi mereka tetap akan melakukan supporting ya, baik supporting strategi gitu ya, kemudian logistik dan kemudian juga mungkin support mereka yang paling berdampak nantinya ya ini menimbulkan gangguan-gangguan di kawasan-kawasan lain untuk memecah konsentrasi sehingga deeskalasi bisa dilakukan di Timur Tengah. Oke, gitu. Baik Pak Yanuardi, ini kondisi semacam ini akan terjadi berapa lama lagi di Timur Tengah ini sampai kemudian adu serangan, adu gertakan antara Iran dan juga Israel ini akan kita lihat? Kalau kita lihat ini belum bisa ditentukan kapan dia selesai ya. Karena kalau kita lihat dari penyerangan 7 Oktober tahun lalu saja sampai sekarang ini nggak selesai ya. Kemudian misalnya Rusia Ukraina sampai sekarang sudah conference dibikin di mana-mana
semua sudah berbicara, mensupport, belum selesai juga. Jadi ini zaman di mana kita belum bisa memastikan sesuatu bisa selesai dengan cepat. Satu karena karena lembaga yang menjadi naungan kita semua, PBB saja tidak didengarkan oleh negara lain. Makanya seharusnya kan kalau mau cepat selesai, negara-negara yang ada di PBB itu harus mendengar kata PBB kan PBB sudah meminta agar agar buat perdamaian dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak ada kemauan dari tokoh-tokoh kunci, maka ini nggak selesai. Tokoh kunci itu siapa? Satu, Presiden Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat harus punya kemauan politik yang kuat agar ini selesai. Dan yang kedua adalah pimpinan dari Hamas, Yahya Sinwar, pengganti Haniyeh kemarin ya. Harus ada kemauan juga untuk selesai. Dan yang ketiga adalah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Karena ini tigalah yang paling strategis ya. Sedangkan Iran itu kan hanya melawan ketika Israel melakukan serangan, kira-kira seperti itu. Oke, baik, tentu kita tidak hanya bisa menunggu tapi bisa berbuat sesuatu untuk ikut menekan bagaimana kondisi di Timur Tengah yang kian intensif, kian memanas. Terima kasih Pak Yanuardi, terima kasih Pak Fahmi dan juga Mas Abdul Fatih. Terima kasih atas informasinya. Tentu kita ikut berdoa agar upaya evakuasi semua berjalan dengan lancar dan warga negara Indonesia kita juga aman selalu di sana. Dan informasi serta perbincangan tadi pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Benar sekali Ken Anne, ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Kita harus mengingatkan kepada pemirsa TV One untuk terus menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa Senin hingga Minggu. Saya Caca Anissa. Dan juga saya Ken Anne mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Selamat malam, sampai jumpa.